Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta dan sesama kami. Utuslah roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Ini merupakan salah satu dogma gereja tentang Maria. Dogma ini merupakan ajaran iman yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu dilanjutkan oleh para rasul, dan karenanya harus diimani dengan teguh dan terus-menerus oleh kita semua umat beriman. Pada tanggal 8 Desember 1854, Paus Pius ke-9 mengumumkan dogma Perawan Maria dikandung tanpa noda, yang menyatakan bahwa Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa asal. Paus menuliskan, "Kami menyatakan, mengumumkan dan mendefinisikan bahwa doktrin yang mengajarkan bahwa Bunda Maria yang terberkati, seketika pada saat pertama ia terbentuk sebagai janin, oleh rahmat yang istimewa dan satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Besar. Maria dipilih secara khusus oleh Allah sendiri untuk menjadi ibu dari Yesus Kristus, Allah Putra yang mengambil rupa seorang manusia. Maria adalah satu-satunya manusia yang dikecualikan Allah dari warisan Adam itu. Sesungguhnya darah murni ini adalah manusia biasa, sama seperti kita. Ia juga keturunan Adam. Lantaran Yesus Kristus adalah kudus dan tanpa dosa, gereja pun percaya bahwa Maria sejak semula juga harus disucikan secara istimewa agar pantas mengandung dan melahirkan Sang Penebus.
Ketika malaikat Gabriel menyebut Maria sebagai penuh rahmat dalam salamnya, ini menunjukkan bahwa Allah telah mempersiapkan Maria sejak awal untuk menjadi tempat yang layak bagi Kristus. Allah membebaskan Maria dari noda dosa supaya ia mampu menjalankan perannya yang vital sebagai Bunda Kristus. Sikap dan tindakan Maria adalah contoh yang penting bagi kita semua, bahwa rahmat Allah bekerja untuk mengangkat kita dari kelemahan manusiawi dan menjadikan kita kudus. Kita dipanggil untuk menjadi seperti Maria, yakni berani mengatakan ya kepada Allah dan rencananya dalam hidup kita. Sumber perdana yang menunjukkan kesuciannya adalah Kejadian bab 3 ayat 20. Sebab asal kekudusannya adalah kebijakan Allah sendiri, yang bahkan menjanjikan pembenahan kodrat yang baru saja dirusak oleh manusia dengan dosanya. Paulus amat memahami kehendak Allah. Maka dalam suratnya kepada jemaat di Efesus menyatakan bahwa Allah sudah bermaksud menguduskan kita semua. Allah menguduskan kita bukan karena jasa kita, melainkan karena Sang Kristus Yesus yang menyucikan kita semua. Dalam Lukas bab 1 ayat 26-38, malaikat Gabriel diutus kepada perawan Maria di Nazaret. Secara manusiawi ia baik, sehingga sudah dipilih untuk bertunangan dengan Yusuf. Namun yang lebih lagi, malaikat berkata bahwa engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah dan engkau akan mengandung. Perawan Maria senantiasa dilingkupi kasih karunia Allah dan segala kekudusan. Saudara-saudari terkasih, semoga pada perayaan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah terus-menerus memanggil kita untuk hidup kudus seperti Dia kudus adanya. Kita mohonkanlah rahmat Allah dan pertolongan doa Maria agar kita semakin setia untuk berjuang menuju kekudusan kita. Kendati kita lemah, kendati kita rapuh, semoga kita senantiasa diberi kemampuan dan anugerah untuk menjaga hidup kita tetap suci dan kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami senantiasa dibangun dalam kesatuan dengan Dikau sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ajarilah kami untuk merasa lapar dan haus akan sabda-Mu, sehingga kami selalu mencari Dikau dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.